Hai minasan, konnichiwa, konbanwa, ohayo gozaimasu. Domo, Andika Putra Swiryo desu. Selamat siang, selamat malam, dan juga selamat pagi buat kalian yang menonton sesuai dengan waktunya. Saya Andika Putra Swiryo. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menyebutkan kuantitas waktu dalam bahasa Jepang. Kuantitas waktu dalam bahasa Jepang itu contohnya seperti apa sih? Contohnya bagaimana cara kita menyebut berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, dan lain-lain. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara menyebut waktu atau jam. Contoh, jam 1 bahasa Jepangnya adalah ichiji. Kemudian jam 10:30 bahasa Jepangnya adalah 10時30分です。10時30分です。Dari contoh tadi, kita bisa ambil rumus bahwa rumus untuk menentukan atau menyebut jam dalam bahasa Jepang itu adalah angka ditambah ji untuk jam dan angka ditambah pun untuk menit. Kalau tadi kita menyatakan jam berapa, kemudian untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar cara menyatakan berapa jam, berapa lama waktunya dalam bahasa Jepang. Apakah dia rumusnya sama seperti jam yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya? Ya, rumusnya tidak jauh berbeda, bahkan sama. Hanya ada sedikit tambahan di rumus kali ini untuk menyatakan berapa jam, yaitu jikang. Nah, jikang di sini dia artinya apa sih? Jikang artinya adalah waktu dalam bahasa Jepang. Ya. Dan jikang ini termasuk apa sih? Dia termasuk kata benda sebenarnya dalam bahasa Jepang. Loh, kok kata benda? Contohnya seperti apa? Contoh, kalau misalkan kita ingin bertanya kepada seseorang, apakah Anda punya waktu? Apakah Anda punya waktu? Waktu yang dimaksud di sini itu bukan artinya dia jam tangan atau jam dinding ya, melainkan kayak waktu apa ya? Waktu aktivitasnya, ada nggak waktu senggang seperti itu? Ya, maka di sini dia memakai jikang yang artinya waktu. Apakah Anda punya waktu? Bahasa Jepangnya adalah jikan ga arimasu ka? Jikan ga arimasu ka? Nah, penggunaan jikangnya kita pakai di sini sebagai kata benda. Nah, untuk penggunaan jikang berikutnya ini kita akan gunakan untuk menyatakan kuantitas waktu. Ya, berapa jam dalam bahasa Jepang. Nah, kita akan memakai jikang di sini. Untuk menyatakan berapa jam, rumusnya adalah angka ditambah dengan jikang. Angka ditambah dengan jikang. Angka yang digunakan di sini adalah angka standar Jepang. Maksudnya, angkanya tidak berubah dari angka biasa. Langsung saja kita masuk ke contoh. 1 jam. 1 jam. Bahasa Jepangnya adalah, kita telah dulu dari kalimatnya. Ada kata angka dan ada kata jam. Angkanya di sini adalah 1. Ya, 1 bahasa Jepangnya adalah ichi. Ya, ichi. Kemudian kita taruh dulu kata ichinya ini di awal. Kemudian untuk jam kita pakainya jikang. Ya, kita pakainya jikang, kemudian ditaruh setelah angka tadi. Jadinya ichi ditambah jikang sama dengan ichijikang. Ichijikang. Ichijikang artinya 1 jam. Wakarimasu ka? Hati-hati untuk penggunaan ji dan jikang sangat amat berbeda. Jika kita hanya menggunakan ji pada sebuah kalimat, contoh ichiji, ya, maka artinya akan lain dengan ichijikang. Ichijikang. Apa perbedaannya? Kalau ichiji, dia artinya jam 1. Jam 1 menyatakan jam atau menyatakan pukul berapa sekarang. Beda lagi kalau misalkan ichijikang
Ichijikang artinya 1 jam. Berapa lama jamnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ichijikang 1 jam. Wakarimasu ka? Hai. Ya, kalau sudah paham, mari kita lanjut untuk menyatakan hari. Berapa hari ya dalam bahasa Jepang. Kalau untuk menyatakan berapa hari, yaitu rumusnya menggunakan tanggal dalam bahasa Jepang ya. Kita menggunakan tanggal. Yuk kita sama-sama menghitung tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1, Suitachi. Tanggal 2, Futsuka. Tanggal 3, Mika. Tanggal 4, Yokka. Tanggal 5, Itsuka. Tanggal 6, Muika. Tanggal 7, Nanoka. Tanggal 8, Yoka. Tanggal 9, Kokonoka. Dan tanggal 10, Toka. Nah, untuk penyebutan berapa hari dalam bahasa Jepang itu juga sama. Kita menggunakan tanggal. Contoh, 3 hari. Nah, 3 hari. Nah, karena di sini angka 3, berarti kita mengambil tanggal 3. Tanggal 3 bahasa Jepangnya adalah Mika. Mika. Nah, Mika di sini berarti bisa 3 hari, bisa juga untuk tanggal 3, tergantung penggunaan kalimatnya. Ya, untuk 4 hari bahasa Jepangnya adalah Yokka. Yokka sama seperti tanggal ya. Tapi untuk penyebutan 1 hari, dia tidak mengambil dari tanggal yang dalam bahasa Jepangnya itu penyebutannya adalah Tsuitachi. Ya. Kalau bahasa Jepangnya tanggal 1 itu adalah Tsuitachi, namun untuk penyebutan bahasa Jepangnya 1 hari, dia bukan Tsuitachi, namun Ichi Nichi. Ichi Nichi. Diambil dari kata ichi yang artinya 1 dan nichi artinya hari. Ya, jadi ichi nichi. Nah, penggunaan nichi ini hanya digunakan untuk tanggal 1 saja. Sisanya kita menggunakan penyebutan tanggal untuk menyatakan berapa hari. Wakarimasu ka? Hai. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi untuk menyatakan berapa bulan dalam bahasa Jepang. Nah, kalau semisalkan 2 bulan dalam bahasa Jepang. Nah, seperti apa cara penyebutannya? Rumusnya yaitu angka ditambah dengan ka getsu. Angka ditambah ka getsu. Contoh, 2 bulan. Nah, 2 bulan, kalau tadi kan bulan 2, nigatsu. Nah, kalau semisalkan 2 bulan, bahasa Jepangnya adalah ni ka getsu. Ni ka getsu. Ya, gampang. Angkanya ni, kemudian ditambah ka getsu. Ya. Kalau semisalkan 1 bulan, 1 bulan, bahasa Jepangnya adalah bukan ichi kagetsu. Kalau kalian jawabnya ichi kagetsu, sedikit salah ya, karena untuk yang benarnya itu ikkagetsu. Ikkagetsu. Ci-nya kita samarkan, kita ganti dengan chisai tsu, jadi ikkagetsu. Ya, wakarimasu ka? Baik. Terakhir, untuk penyebutan berapa tahun dalam bahasa Jepang. Ya, untuk tahun dalam bahasa Jepang rumusnya sangat amat simpel dan mudah untuk dipahami. Tahun bahasa Jepangnya itu adalah nen. Ya, nen. Nah, untuk menyebut berapa tahun, rumusnya itu adalah angka ditambah nen. Angka ditambah nen. Gampang ya? Baik, langsung ke contoh. 1 tahun bahasa Jepangnya adalah ichinen. Ichinen. Kalau 5 tahun bahasa Jepangnya adalah gonen. Begitupun dengan tahun-tahun yang lainnya. Oke? Baik, untuk pelajaran kuantitas, untuk kuantitas waktu kita sudahi sampai sini. Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan tanya di grup
atau boleh juga komentar di bawah. Ya. Sekian dari Andika. Jane.